Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sehat semua? Semoga kalian sehat. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas kenaikan kelasnya. Sekarang sudah duduk di kelas 9. Saya berharap kalian lebih serius, lebih mantap belajarnya, hingga kelas 9-nya itu terasa sekali, karena nggak terasa nanti tiba-tiba kalian sudah mau lulus ya. Baik anak-anakku, siswa atau santri Aisyah Boarding School Malang, selamat datang di media pembelajaran online ini. Kita dipertemukan dalam satu pembelajaran kemuhammadiyahan, mata pelajaran kemuhammadiyahan. Bagi teman-teman yang lain, pemirsa yang lain, ini adalah persembahan dalam rangka memenuhi hak-hak siswa saya yang sekarang lagi mengalami atau menjalankan sekolah daring, yaitu sekolah dalam jaringan. Ya, jadi belajarnya hanya bisa bertemu dengan dalam tatap layar. Jadi untuk semuanya, jadi video ini kami persembahkan salah satunya itu, kemudian juga untuk seluruh pelajar Muhammadiyah ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan keilmuan kemuhammadiyahan. Perlu kami sampaikan juga bahwa apa yang kami sampaikan nanti itu berdasar pada seluruhnya pada buku mata pelajaran kemuhammadiyahan SMP kelas 9 semester 1 yang sudah direvisi menjadi disesuaikan dengan kurikulum KH13 itu ya. Jadi itu apabila nanti penyampaian saya ada yang kurang, itu memang murni dalam keterbatasan saya dalam memahami keilmuan tentang kemuhammadiyahan itu. Jadi mohon maaf, silahkan di komentar, silahkan di komen atau dikritik, kami terima. Baik, kita lanjutkan. Kita bertemu di bab 1. Kita akan belajar apa? Di bab pertama, kelas 9 sudah mulai beranjak. Kalau kemarin remaja, pra-remaja, sudah mulai mau remaja, umur sekitar 14, tentunya harus sudah memahami tentang konsep pemimpin. Meski perempuan juga harus memahami ini, karena sekarang sudah zamannya bukan zaman Siti Nurbaya katanya. Jadi sudah emansipasi wanita, tidak hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, tapi perempuan pun diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin. Maka di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang meneladani pemimpin Muhammadiyah. Ya, di dalam pembelajaran ini kita akan coba untuk mempelajari bagaimana pemimpin Muhammadiyah atau pemimpin-pemimpin dahulu itu sampai sekarang tentunya. Ya, ini disampaikan oleh saya Muhammad Anis, guru bahasa Indonesia. Ya, makanya guru bahasa Indonesia menyampaikan materi kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sesuai harapan. Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah ingin menumbuhkan rasa syukur kita, ya, telah memiliki para pemimpin yang layak diteladani. Ya, pemimpin yang layak diteladani. Ada pada di sisi atau sosok pemimpin itu yang layak kita tiru, yang baik-baik tentunya, ya, jangan yang buruk, karena banyak yang pemimpin tapi menunjukkan perilaku atau tingkah laku yang tidak layak kita. Tapi kita pilih pemimpin yang layak diteladani. Ya, syukur kita banyak pemimpin kita yang menunjukkan sikap atau perilaku yang baik, dan itu tentunya bisa kita tiru mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang, ya, itu. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa untuk meneladani sikap para pemimpin Muhammadiyah, khusus ya, pemimpin atau pimpinan Muhammadiyah.
Maka kita akan pelajari itu adalah sikap dari pimpinan Muhammadiyah itu. Mulai dari zaman Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sampai sekarang pemimpin Bapak Haidar Nasir. Tentu tidak hanya sosok ketua umumnya, pimpinan-pimpinan yang lain tentu perlu kita pelajari. Kemudian yang ketiga, memahami keteladanan para pimpinan Muhammadiyah. Memahami keteladanan apa saja yang bisa kita pelajari. Kemudian yang keempat, menyajikan contoh keteladanan para pimpinan Muhammadiyah. Itu tujuan kita, tetapi pada pertemuan ini kita akan hanya fokus pada pertemuan pertama, yaitu membahas tentang hakikat pemimpin atau kepemimpinan. Ya, kita akan fokus itu dulu. Untuk pimpinan Muhammadiyah periodisasi itu di pertemuan atau video yang lainnya. Baik, kita lanjut. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan fokus pada hakikat pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Ya, karena agama kita agama Islam. Bagi agama yang lain barangkali bisa mencontoh hakikat atau mengambil ibrah, hikmah dari pemaknaan pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam itu. Sudah ada konsepnya. Nah, kita cek. Ada dua kata, pemimpin dan kepemimpinan. Ya. Kalau kita sebelah kiri itu ada kata pemimpin, bukan pemimpi. Ya, pemimpin. Dari istilah, ya, pemimpin itu dikatakan dengan kata atau imamah atau imaroh, ya, yang artinya daya memimpin, ya, kekuatan untuk memimpin, ya. Jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai fitrah sebagai pemimpin. Jadi semua orang itu, kita, saudara kita, teman-teman kita, semuanya manusia itu fitrahnya sebagai pemimpin. Ya, minimal untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah kalau bisa menjadi pimpinan organisasi, pimpinan komunitas ataupun pimpinan yang lain. Tetapi minimal untuk dirinya sendiri. Ya, bahwa kita itu seorang diri kita, mau dikemanakan diri kita ini. Nah, kitalah yang sebenarnya menjadi lokomotifnya atau sopirnya. Ya, kalau kita ngarah ke yang baik, tentu kita akan selamat. Kalau kita pimpin diri kita pada hal-hal yang merugikan kita baik di dunia dan akhirat, maka celakalah hidup kita ini, ya. Maka sadari itu, bahwa kita semua adalah pemimpin, ya, meski tidak jadi ketua, tapi bagi diri kita sendiri minimal, ya. Maka itu perlu kita dalami betul-betul, bahwa dalam diri kita itu ada sosok atau fitrah sebagai seorang pemimpin. Kemudian kepemimpinan sebelah kanan adalah bermakna kemampuan mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Karena kalau sudah kepemimpinan, ini kita bicara organisasi. Dalam organisasi itu ada tujuan bersama. Ya. Pemimpin itu harus punya kemampuan mempengaruhi, mengajak anggota kita untuk mencapai tujuan bersama. Kalau ada anggotanya satu yang mulai melenceng, maka organisasi atau sebuah komunitas itu punya tujuan. Mau kemana sih? Muhammadiyah misal, tujuannya kemana? Gitu. Jadi ada sosok pimpinan. Kemudian kepemimpinan itu adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita, yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maka amanah, namanya amanah, maka harus kita jaga itu. Ya,
khususnya pada fitrah diri kita. Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian kepemimpinan itu harus adil dan bijaksana. Pemimpin itu harus adil dan bijaksana. Ya. Jadi kalau jadi seorang pemimpin, ketua harus adil dan bijaksana. Bijaksana itu apa? Bertindak sesuai dengan kebutuhan. Itu bijaksana. Adil, memberi respon itu sesuai dengan kadarnya. Adil itu tidak harus sama katanya, tapi sesuai dengan kadarnya. Bijaksana itu bertindak sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, selain ada pemimpin, ada anggota. Anggota itu dalam sebuah kepemimpinan organisasi itu harus taat. Nggak boleh jadi anggota itu punya arah sendiri. Karena kalau dalam sebuah organisasi anggotanya tidak taat pada pimpinannya, ya buyar. Jadi pemimpin sendiri. Maka terjadilah dualisme kepemimpinan katanya dalam sebuah organisasi. Maka itu yang perlu kita pahami tentang pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Ya, kita lanjut ke slide berikut. Ternyata sudah selesai materi kita. Cukup singkat tentang kepemimpinan, hakikat kepemimpinan atau pemimpin dalam Islam. Mudah-mudahan dipahami. Nah, untuk tantangannya atau tugasnya yang perlu ini sebutkan Ketua Umum Muhammadiyah dan Aisyah dari periode awal sampai sekarang. Kalian cari informasi, ya, bisa di internet, bisa di buku. Nama-nama ketua umum dari zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai ke sekarang, Bapak Haidar Nasir. Kemudian tidak hanya Muhammadiyah, Aisyah. Benarkah nanti Ibu Walidah, Nyai Walidah itu adalah pimpinan pertama Aisyah? Nanti kalian akan temukan. Ya. Jadi itu tantangannya, semoga bisa dijawab. Nah, nanti hasil jawabannya bisa dikirim sesuai dengan link yang sudah di-share oleh wali kelas. Nah, kemudian bisa diketik, tapi jangan kalau ketikan ya nanti akhirnya kalian copy paste. Jangan diketik, sudah tulis biar lebih melekat. Ya, ditulis dalam kertas biasa. Kalian tulis kalau bisa dihafal, karena ini akan berkelanjutan dengan materi berikutnya. Kita akan bahas periodisasi atau sosok-sosok pimpinan Muhammadiyah. Maka saya ingin kalian cari referensi dulu ketua-ketua umum atau pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah dari awal sampai sekarang. Dari zaman 1912 sampai sekarang. Maka fokus pada Muhammadiyah dan Aisyah dulu. Ya. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin respon dari kalian tentang video ini. Apakah video ini yang saya buat, yang saya kreasi, dapat atau mudah dipahami? Ya, karena saya ingin respon. Apakah video ini mudah dipahami atau tidak? Kalau tidak, silahkan komentar kalaupun mudah dipahami, silahkan komentar juga di kolom komentar ya. Jadi tujuannya untuk mengevaluasi apakah yang saya sudah usahakan bisa diterima oleh kalian selaku pemirsa atau pelajar Aisyah dan Muhammadiyah, khususnya siswa atau santri Aisyah Boarding School Malang. Kira-kira itu, terima kasih atas waktunya, atensinya. Mudah-mudahan kita tetap terjaga dari mara bahaya, bencana, dan yang lainnya. Dan lain-lainnya. Tetap semangat, tetap bersyukur. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.